Lampung, pasti udah nggak asing lagi kan di telinga kita. Tapi pernah kepikiran nggak sih orang-orang Lampung itu asalnya dari mana ya? Nah, kalau kita coba cari jawabannya, ternyata kita nggak akan nemu tanggal spesifik di kalender. Jawabannya justru membawa kita ke sebuah dataran tinggi yang penuh misteri. Dan disinilah ceritanya jadi menarik banget. Soalnya, asal-usul mereka itu bukan tentang kapan sebuah kota didirikan, bukan. Tapi tentang dua benda pusaka, sebuah tahta suci dan sebatang pohon legendaris. Gimana ceritanya? Oke, kita bedah bareng-bareng kisah yang luar biasa ini. Oke, untuk ngerti ceritanya, ada tiga hal kunci yang harus kita pegang dulu nih. Pertama, nama Lampung itu sendiri. Kedua, tempat asal mereka. Dan ketiga, simbol kekuasaan mereka. Semuanya saling nyambung. Kita mulai dari namanya dulu ya, Lampung. Ternyata nama ini datang dari frasa anjak lambung, yang artinya dari ketinggian. Ini nunjukin langsung ke lokasi, ke rumah leluhur mereka di lereng Gunung Pesagi. Jadi dari namanya aja, kita udah bisa lihat kalau identitas mereka itu lengket banget sama tanah kelahiran mereka. Lalu yang kedua, ada yang namanya pepadun. Jangan bayangin ini kursi biasa loh ya. Pepadun itu tahta suci, simbol kekuasaan yang sakral banget. Dan yang bikin spesial, tahta ini diukir dari kayu pohon yang ceritanya legendaris. Nanti kita bahas lebih dalam. Dan cuma dipakai buat satu momen paling penting, penobatan raja. Oke, sekarang kita tarik mundur waktu ya. Jauh ke masa sebelum tahta pepadun itu ada. Kita mau lihat akar dari semua cerita ini. Selamat datang di Kerajaan Skalabrak, sebuah kerajaan kuno yang udah ada sejak abad ketiga, didirikan sama suku Tumi. Mereka ini penduduk asli di sana yang udah punya kepercayaan dan sistem masyarakatnya sendiri. Nah, yang menarik banget, pusat spiritual kerajaan ini bukan kuil atau candi, tapi sebatang pohon. Namanya Belasa Kepampang. Buat suku Tumi, ini bukan cuma pohon biasa. Ini adalah sumber kekuatan mistis, semacam portal antara dunia manusia dan dunia roh. Ini jadi pusat kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha mereka. Uniknya pohon ini tuh gila banget. Dia punya dua sisi yang berlawanan. Coba bayangin ya, satu cabangnya, namanya sebukau, getahnya itu bisa bikin penyakit kulit yang parah banget. Tapi cabang satunya lagi, namanya nangka, getahnya justru jadi obat penyembuhnya. Gila kan? Bisa melukai sekaligus menyembuhkan dalam satu pohon. Ya pantas aja pohon ini dianggap sakral banget. Nah, di tengah kehidupan yang berpusat di pohon mistis ini, sesuatu yang besar bakal terjadi. Sebuah perubahan yang bakal mengubah total takdir kerajaan Skalabrak. Masuk ke abad ke-13. Datanglah 4 pangeran bersaudara dari kerajaan Pagaruyung yang kuat. Mereka datang bukan buat jalan-jalan. Misi mereka jelas, menyebarkan ajaran Islam di tanah Skalabrak. Dan kedatangan mereka ini jadi awal dari babak baru yang penuh perubahan besar. Keempat pangeran ini dikenal dengan sebutan Umpu. Siapa aja mereka? Ada Umpu Bejal Dewai, Umpu Belunguh, Umpu Nyirupa, dan Umpu Pernong. Nah, 4 nama ini penting banget buat diingat, karena merekalah yang jadi fondasi masyarakat Lampung modern. Nah, di sini kita bisa lihat perubahannya jelas banget. Semuanya jungkir balik. Pendirinya dari suku Tumi jadi 4 umpu. Agamanya dari animisme dan Hindu-Buddha jadi Islam. Bahkan simbol utamanya pun ganti. Dari pohon Belasa Kepampang yang keramat jadi tahta pepadun. Intinya, kerajaan lama pimpinan Ratu Sekerumong runtuh dan lahir kerajaan baru dari puing-puingnya. Terus, gimana caranya keempat umpu ini membangun kerajaan baru mereka? Kuncinya ada di angka 4. Kerajaan baru ini mereka namai Paksi Pak Skalabrak. Paksipak itu artinya 4 pilar atau 4 serangkai. Keren ya, namanya ini langsung ngegambarin strukturnya. Jadi ini kayak federasi gitu, di mana masing-masing umtu memimpin satu wilayah, tapi mereka semua tetap bersatu di bawah satu payung kerajaan. Tapi sebuah kerajaan gak cuma butuh struktur kan, mereka juga butuh jiwa. Nah, jiwa dari kerajaan ini adalah sebuah filosofi hidup yang namanya Piil Pesenggiri. Ini semacam kompas moral buat orang Lampung. Isinya tuh tentang gimana menjaga kehormatan, harus ramah sama tamu, saling bantu atau gotong royong, dan hidup rukun di masyarakat. Nilai-nilai inilah yang jadi lem prakat 4 pilar tadi. Tapi perjalanan kerajaan ini belum selesai, karena ada tantangan baru yang datang dari jauh, dari seberang lautan, dan ini mungkin jadi ujian terberat mereka. Tahun 1834, Belanda datang. Dan seperti biasa, mereka pakai jurus andalan, Divide et Impera, politik adu domba. Kesatuan Paksipa ini sengaja dipecah-pecah jadi unit-unit kecil yang disebut marga. Tujuannya jelas buat melemahkan mereka.
Tapi ternyata semangat persatuan itu nggak gampang dipatahin. Buktinya, pas Indonesia berjuang untuk merdeka tahun 1945, para pemimpin dari kepaksian ini ikut turun tangan, berjuang dan memastikan warisan mereka terus hidup di negara Indonesia yang baru. Oke, dari semua cerita sejarah tadi, sekarang kita lompat ke masa kini. Karena ternyata, warisan kerajaan Paksipak skala Brak ini masih ada dan sangat hidup. Lihat angka ini? 23. Angka ini artinya apa? Ini bukan sekedar angka, ini adalah jumlah sultan yang udah memimpin Paksipak skala Brak sampai hari ini. Garis keturunannya nggak pernah putus. Dan sultan yang sekarang bertahta adalah Sultan ke-23, Pangeran Edward Shah Pernong. Dan ini bukan cuma soal gelar atau seremoni ya. Kerajaan ini adalah budaya yang hidup, yang terus berjalan. Contohnya ada tradisi Angkon Muaki, artinya mengangkat saudara. Tradisi ini terus dijalanin untuk membangun persatuan, bahkan dengan orang-orang dari luar Lampung sekalipun. Sultan yang sekarang pernah bilang sesuatu yang dalam banget. Kata beliau, dalam politik itu tergantung kepentingan. Dalam agama ada batasannya, tapi dalam budaya kita semua bisa berkolaborasi dengan baik. Wow, ini nunjukin banget gimana budaya bisa jadi jembatan yang menyatukan kita semua melintasi segala perbedaan. Nah, dari sini ada satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau sebuah kerajaan kuno aja bisa membangun persatuan lewat filosofi dan budaya, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil buat dunia modern kita sekarang yang kayaknya sering banget terpecah belah? Coba deh kita renungin bareng-bareng. Makasih banyak udah dengerin.